gue melihat semua negara ini bergeraknya udah mulai seperti korporasi atau seperti perusahaan. Jadi nggak kayak dulu nih, benar-benar negara ini semuanya hampir semua berubah. Kalau dulu mungkin setiap negara itu mementingkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan dalam negara, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang, gue melihat semua negara ini berlomba untuk menjadi superpower. Jadi kepentingan negara di atas segala-galanya, bahkan lebih gak peduli terhadap rakyat kecil. Jadi siap-siap kalian sobat miskin akan tambah miskin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena begini, kalian tahu kebijakan semuanya dimulai karena Donald Trump ya. Mana gue ngefans lagi sama dia, karena dia pinter banget. Donald Trump ini, kalau kalian lihat kebijakannya lucu banget ya. Lucu-lucu banget. Yang pertama, dia mengeluarkan namanya Trump Golden Visa gitu. Jadi orang super kaya yang pengen jadi warga negara Amerika dan mendapatkan fasilitas-fasilitas di Amerika, itu bisa beli warga negara sekarang. Ya, jadi kalau kalian lahir yang gak di Amerika pun, kalian bisa dapat paspor dan warga negara Amerika dengan cara membayar sekian juta atau sekian puluh juta dolar, gue lupa, 50 juta dolar ya kalau gak salah, atau 5 juta dolar, gue lupa deh. Pokoknya lagi gede banget yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Terus Trump menetapkan tarif yang namanya universal tarif, yang artinya apa? Semua produk luar negeri ya, di luar US, yang produksinya di luar US, yang mau jualan di dalam US, itu akan dikenakan tarif yang standar minimumnya adalah 10%. Jadi kalau misalnya ada negara, tadi gue baca negara apa gue lupa, itu dia semua produk US yang masuk ke negara dia itu dia kasih 0, tapi tetap aja Trump akan mengenakan 10%. Ya, jadi nggak ada yang 0 lagi tarifnya. Semua negara akan dikasih tarif minimal 10%, dan bahkan ada yang sampai hampir 50%. Kenapa? Karena ini yang gue suka dari Trump. Trump itu mengerjakan kebijakan menggunakan data. Jadi dia lihat negara-negara yang bermitra dengan US, yang ada trade ekspor impornya, dia lihat, oh sama Cina gue ditarifin 64%, sama Uni Eropa gue ditarifin 20%, sama Kamboja gue ditarifin 97%, sama Indonesia ditarifin 60%.